Tuhan. Berkatilah dan sertailah kami ya Tuhan, supaya ibadah hari ini bisa lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Habis ini kita nyanyi yuk. Aku pengen nyanyi Happy Yaya ya. Aku pengen nyanyi Yesus Pokok. Happy Yaya ya. Yesus Pokok. Happy Yaya. Mendingan kita gantian aja. Habis Happy Yaya ya, habis itu Yesus Pokok ya. Musik. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak Immanuel Timothy. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Nando dan JJ. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, ya Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berkatilah firman-Mu supaya dapat menjadi pedoman hidup bagi kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian biara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
Sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbagilah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan sungguh dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Nando dan JJ. Adik-adik, firman Tuhan hari ini ingin berkata betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan tidak memandang rupa, ganteng, cantik, maupun jelek, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, baik atau buruk. Sebab di mata Tuhan kita semua berharga seperti harta pusaka. Dia mau menjaga, Dia mau menyelamatkan, Dia mau memperbaiki agar adik-adik semua bisa hidup senang di bumi maupun di sorga kelak. Bagi Tuhan, kita adalah kepunyaannya yang sangat berharga. Seperti yang diucapkan pada ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, adik-adik, kita adalah harta pusaka yang akan Tuhan jaga sebaik-baiknya. Seperti ilustrasi yang akan kita tonton. Duduk yang manis ya, mari kita menyaksikan bersama-sama. Ini adalah kisah seorang bapa dan anak yang sangat-sangat mencintai kereta api. Karena kereta api membawa begitu banyak kehidupan. Ada berbagai macam orang di dalamnya dengan segala macam persoalan hidup. Ada wanita yang senantiasa kesepian dan sendiri. Ia selalu mengganggu siapapun yang melintasi, hanya untuk mengajak mengobrol ataupun mencari perhatian, agar ia diakui dan tidak sendiri. Tetapi ada juga orang yang begitu banyak memiliki teman. Ia senantiasa bergembira dan bersenang-senang tanpa memperdulikan kehidupan di sekitarnya. Begitu banyak orang memiliki persoalan hidup. Ada yang merasa putus asa karena harus berpisah, harus ditinggalkan untuk selamanya dari orang yang dikasihinya. Dan saat peluit berbunyi, maka kereta akan berangkat membawa kemarahan, kesedihan, kegembiraan, kecewa, kesepian, putus asa, dan berpengharapan. Saat roda kereta berputar, kehidupan mulai berjalan, meninggalkan ataupun ditinggalkan. Dan pagi ini, Kakak Immanuel akan bercerita tentang seorang bapa yang sangat mencintai anaknya. Dan sang anak pun mencintai sang bapa. Dan disinilah cerita ini bermula. Seperti biasa, setiap siang sang bapa selalu menjemput anaknya di sekolah. Dan seperti biasa juga sang anak selalu bertanya, "Bapak, engkau tidak berangkat bekerja? Apakah engkau akan mengajakku?" "Ya, tentu saja." Dan sang anak melompat ke kegembiraan, "Hurai!" Karena ia tahu bahwa sang bapa akan mengajaknya ke tempat kerja dengan tidak melupakan membawa mantel hangatnya dan tentu saja coklat dan susu kesukaannya.
Ya, mereka selalu bergembira karena mereka selalu berdua kemanapun mereka pergi. Selalu berdua. Ya, selalu berdua. Tanpa ibu di sisi mereka. Suatu hari saat mereka melintasi hutan, sang bapa melihat anaknya bertumbuh menjadi besar. Sang bapa pun bertanya, "Mau jadi apa kau kelak, nak?" Dan sang anak mengatakan, "Aku ingin menjadi sepertimu, ayah. Aku ingin menyelamatkan dunia." Dan sang bapa berkata sambil tertawa, "Nak, kau pasti bisa menjadi sangat hebat. Engkau pasti sangat luar biasa. Engkau mampu mengubah dunia." Dan kereta tetap berjalan, datang dan pergi, melintasi jembatan tersebut. Dan sang bapa menjelaskan pekerjaannya. "Lihat, nak, saat jembatan itu terangkat naik, maka kapal di bawahnya bisa melintas. Namun jembatan itu harus segera diturunkan agar kereta yang melintas berikutnya tetap selamat, tidak terjatuh ke dalam sungai. Karena itu kita harus bekerja dengan sangat teliti, nak, demi keselamatan orang-orang yang ada di dalam kereta itu." Sang bapa pun akan memulai pekerjaannya, tapi demi kebaikan, ia harus membuat anaknya terhibur. Dan ia tahu anaknya sangat suka memancing ikan. Ya, memancing ikan. Namun dengan satu peraturan bahwa ia harus memancing di tempat itu. Karena di tempat itu, sang bapa bisa melihat sang anak untuk tetap selamat dan tidak terjatuh ke dalam sungai. Sementara sang bapa menjalankan tugasnya di posnya. Dan sang anak mengatakan, "Tenang saja, ayah. Kerjakan kerjaanmu. Kerjaanmu sangat keren," katanya. Hari itu akan ada kapal yang melintasi jembatan. Dan berarti ia harus menaikkan tuas agar jembatan itu bisa naik. Dan agar semuanya berjalan dengan baik, kuncinya hanya satu, bahwa lampu hijau untuk menyatakan kereta tidak boleh melintas, dan lampu merah kereta harus berhenti. Dan dia hanya cukup memastikannya dengan menelpon kepada stasiun terdekat apakah ada kereta yang akan melintasi. Dan semua ternyata berjalan sesuai dengan jadwalnya. Sehingga ia pun dengan tenang mengangkat tuas jembatan dan membiarkan gigi-gigi bekerja, menarik rantai yang menggerakkan jembatan untuk terangkat naik, makin tinggi. Dan dia hanya cukup mengawasi dan melihat semuanya berjalan dengan baik. Sambil melihat ke sisi lain, melihat anak yang dikasihnya asik mancing dengan aman. Dan ia pun bisa lega karena semuanya berjalan dengan baik. Namun saat kapal melintas di bawah jembatan, tidak semuanya berjalan dengan baik. Ada sebuah kereta kehidupan yang melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Ia menerjang lampu merah yang berarti dia harus berhenti melakukan pelanggaran. Dan keadaan waktu itu kapal belum berhenti melintas, sementara jembatan masih di atas. Dan sang anak melihat kepulan asap di atas dan dia berteriak, Papa, lihat, ada kereta yang melanggar peraturan. Kereta akan melintas, Bapak. Dan sang bapa tidak terlihat. Dan dia harus mengambil keputusan sendiri. Dia harus mengangkat jembatan secara manual. Ia tahu ada tuas di bawah jembatan. Dan sang anak itu berlari ke situ. Dan saat itu sang bapa baru menyadari. Ia melihat sebuah kereta datang mendekat. Tapi di sisi lain ia melihat sang anak tidak ada di sungai. Apakah anakku tersebur? Anak yang kukasihi. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus meninggalkan posku? Dan berarti membiarkan kereta terjatuh. Dan sang anak itu berusaha meraih tuas. Dan sang bapa melihat ia terjatuh.
Sang ayah sangat panik. Apakah ia harus berlari menyelamatkan anaknya, mengangkatnya dari lubang itu berarti membiarkan kereta terjatuh ke dalam sungai dan membiarkan semua penumpang mati, ataukah ia memilih tetap di tempat itu menyelamatkan kereta dan membiarkan anaknya terjepit mati di bawah jembatan demi orang-orang di dalam yang tidak peduli, berputus asa, melanggar peraturan seperti kita. Betul-betul sebuah keputusan yang sangat rumit, adik-adik. Apakah ia harus menyelamatkan anaknya atau orang-orang yang ada di dalam kereta? Dan itu harus diputuskan dengan cepat. Dan sang bapa dengan tangisan dan air mata, ia memutuskan untuk menarik tuas, menyelamatkan penumpang kereta. Dalam hitungan 3, 2, 1, dan ia harus berlari bergegas menyelamatkan sang anak yang mulai tertarik oleh rantai, terjepit di bawah jembatan saat jembatan mulai turun, dan turun. Ya, semuanya berjalan begitu tenang dan damai saat jembatan itu turun. Apakah kau mendengarkan perkataanku pagi ini, adik-adik? Kalian bisa lihat sang Bapa di sorga. Ia merelakan Yesus anaknya mati demi menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Dan kereta kehidupan berjalan dengan tetap tenang di bawah tangisan sang Bapa yang menangisi anaknya, yang harus berkorban demi orang-orang yang tidak peduli seperti kita, putus asa, melanggar peraturan, mengabaikan sekitar, mementingkan diri sendiri. Semuanya berjalan tenang, berjalan semestinya, mengabaikan tangisan sang Bapa di sorga yang harus kehilangan anak yang dikasihinya. Ya, hari itu Jumat Agung, kita tahu Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa pelanggaran kita. Dan Bapa di sorga hanya melihat tanpa dapat berbuat apa-apa saat sang anak yang dikasihinya mati demi menebus dosa. Saat Bapa mengalami kesedihan yang mendalam, apakah kita peduli? Seperti saat kita sedang mengalami penderitaan, kita selalu bertanya, di mana Bapa saat aku sedang menderita? Di mana Bapa saat aku sedang miskin? Di mana Bapa saat aku sedang putus asa? Apakah Ia mengerti kesusahanku? Itu doa kita, adik-adik. Kita lupa bahwa Bapa sudah berkorban terlebih dahulu. Ia merelakan Yesus putranya di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita. Bapa sudah terlebih dahulu menangis agar kereta kehidupan tetap berjalan, agar kereta kehidupan kita tetap berjalan datang dan pergi, menjaga kehidupan kita. Bapa senantiasa menatap ke dunia, dan dengan sisi mata yang lain Ia menatap kehidupan kita. Ia mengorbankan semuanya hanya agar kita bisa tersenyum, agar kita bisa bergembira dan melanjutkan hidup. Karena bagi Bapa, senyum dan kebahagiaan kita adalah cita-citanya, adalah pengharapannya, adalah sukacitanya. Karena kita adalah harta pusaka milik Bapa di sorga.
Ya, adik-adik, itulah kisahnya. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ia sangat mengasihi, bahkan ia mengorbankan anaknya. Oleh karena itu, adik-adik harus menjadi anak yang baik. Seperti perempuan dan anaknya yang bertobat, hidup menjadi baik bersama anak-anaknya. Baik, sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah jadikan kami harta pusaka-Mu. Kami anak-anak-Mu sering nakal, sering tidak bersyukur, sering merasa rendah hati, rendah diri atas apa yang kami miliki. Orang tua yang mungkin tidak kaya, padahal mereka sudah bekerja keras untuk kita. Merasa bodoh karena tidak rajin belajar, atau bahkan sudah rajin belajar. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami, sebab kami adalah harta pusaka kepunyaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami. Berkatilah kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita sudah berdoa dan kita akan lanjutkan acara berikutnya. Acara penutup. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, hari ini kita sudah selesai ibadahnya. Sebelum itu, kita akan mendengarkan saksian pujian dari Salom. Sebelum kita mendengarkan saksian pujian dari Salom, kita akan doa penutup dulu ya. Aku yang doa. Oke deh. Aku yang doa kan? Yeay. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah. Berkatilah kami ya Tuhan untuk aktivitas selanjutnya di rumah masing-masing. Amin. Ada
apa-apa deh. Aduh juga lagi sakit nih. Ya udah, terima kasih ya. Dadah.